IndiHome, dekatkan pengalaman. Pemirsa, kita berbarui pula informasi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bersama dengan narasumber Prihatin Hadi Wijaya yang merupakan Kepala PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Prihatin. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik. Aktivitas Semeru telah terjadi hari ini. Apa informasi terbaru terkait dengan aktivitas erupsi ini dan juga awan panas serta guguran lava Gunung Semeru yang bisa Anda informasikan, Pak Prihatin? Ya, Mbak Tiara dan pemirsa, bahwa tadi pukul 17.00 kami Badan Geologi Kementerian SDM menaikkan status dari level 3 ke level 4 awas atau level tertinggi, di mana dampaknya itu adalah terjadi perluasan untuk rekomendasi tidak boleh ada aktivitas manusia, yaitu di radius 8 km, dan untuk sektoral arah selatan dan tenggara sampai ke Kobokan itu yang sejauh 17 menjadi 20 km. Artinya agar masyarakat waspada betul, siap siaga terkait dengan luncuran awan panas dan lahar panas, bahkan lahar dingin yang saat ini terindikasi juga terjadi. Bahkan kami pun, kenapa 8 kilo secara radius, itu juga kemungkinan bisa terjadi lontaran batu pijar seperti lewat Kalaki yang bisa menyebabkan jalan-jalan bisa berlubang, kemudian bisa menimbulkan korban jiwa. Namun kita bersyukur sampai malam hari ini tidak ada korban jiwa yang sampai meninggal, walaupun informasinya ada 2 orang yang terluka. Baik, Pak Prihatin, kalau kita berbicara mengenai Semeru begitu ya, ini kan seperti bencana yang setiap tahunnya nyaris terjadi begitu. Nah, untuk aktivitas yang saat ini pemicunya seperti apa, Pak Supriyatin? Ya, pertama adalah dari erupsi itu sendiri. Ya. Hari ini terjadi 7 kali, Tiara. Kemudian terjadi guguran awan panas yang berlangsung semakin jauh, yang awalnya 5 kilo, kemudian lebih dari 13 kilo. Sehingga kenapa kami juga melakukan perluasan untuk aliran lahar panas dan lahar dingin sampai ke 20 km. Dan kenapa bisa terjadi terus-menerus, memang suplai magma dalam 1 tahun terakhir terus-menerus ya. Jadi erupsi itu terjadi, kalau hari ini 7 kali sampai ketinggian 2000 meter. Sebelumnya itu relatif setiap hari ada, walaupun ketinggiannya rata-rata 500 sampai 1500 meter, namun kami menganggap dengan level 2 atau di tingkat waspada itu masih aman. Namun hari ini dengan terjadinya guguran awan panas yang berbahaya terkait dengan keselamatan jiwa, tidak hanya warga, terutama juga untuk sopir-sopir yang membawa truk untuk mengangkut pasir. Nah, itu berbahaya karena di wilayah aliran sungai. Baik, Pak Prihatin, tadi informasi terakhir yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di Lumajang, kondisi saat ini masih gerimis begitu ya. Apa perkembangan yang paling mengkhawatirkan dari aktivitas maupun juga kondisi ini, Pak Prihatin, menurut Anda? Iya, kami berharap tidak terjadi seperti di bulan Desember tahun 2022 yang menyebabkan puluhan jiwa meninggal karena aliran lahar dingin, dan itu terjadi karena curah hujan. Dan kami terus memantau dari seismogram kami yang dari pos pengamatan gunung api, memang masih ada rekaman untuk getaran banjir yang itu mengindikasikan bahwa ada akumulasi lahar dingin di puncak, dan itu bisa mengalir sampai ke ke aliran sungai-sungai yang ke arah selatan dan tenggara. Baik, Pak Prihatin, tapi kalau Anda lihat sungai-sungai di sekitar Semeru ini bagaimana kondisinya jika kita kaitkan ya dengan material susulan yang berpotensi terjadi? Baik, salah satu sungai terbesar itu adalah Besuk Kobokan, yang kami sudah melakukan analisis dari jangkauan 17 kilo kami perjauh sampai ke 20 km, dan dari arah kiri dan kanan dari tepi sungai itu 500 meter kanan dan kiri, itu kami anggap masih aman. Jadi kami mengharap bahwa masyarakat dan sopir-sopir yang membawa truk untuk pasir itu tidak boleh ada di wilayah area sungai 500 meter kanan kiri dan sejauh 20 km. Jadi memang itu bisa mengganggu aktivitas
dari ekonomi di sana, tetapi saya kira yang terpenting adalah keselamatan jiwa baik masyarakat dan yang mengambil pasir dengan truk-truk di sungai. Apa ada kemungkinan luncuran ke arah terbuka lainnya atau ke arah lokasi yang baru, Pak Prihatin, dari kejadian ini? Ya, saat ini kami terus memantau bahwa dari peta yang kami buat itu memang arahnya ke arah selatan, kemudian tenggara ke arah timur. Baik. Jadi kami sudah memberikan informasi ini ke BPBD Kabupaten Lumajang dan BPBD Provinsi Jawa Timur agar betul-betul secara disiplin memantau perkembangan dan pergerakan masyarakat di sekitar wilayah itu. Jadi kami sudah mengantisipasi. Baik. Selain kondisi di sana, sungai, kemudian juga cuaca begitu, apa hal dasar yang paling tidak ini bisa dikenali, bisa diantisipasi oleh masyarakat sekitar, Pak Prihatin, sekalipun setiap tahunnya mereka pasti mengenali ya tanda-tanda tersebut, paling tidak yang paling terlihat begitu? Ya, pertama tentu saja erupsi ya. Erupsi Gunung Api Semeru ini kan setiap hari terjadi, walaupun masyarakat menganggap biasa dengan ketinggian rata-rata di 1.000 meter, saya kira itu menjadi indikasi pertama. Dan memang dengan erupsi yang semakin tinggi itu juga menyebabkan radius abu vulkanik pasti lebih luas. Bahkan kami mengkhawatirkan terjadinya lontaran batu pijar yang menyebabkan bisa menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur baik rumah dan jalan, bahkan juga korban jiwa seperti kasus di Lote Pilek-Laki. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya abu vulkanik tersebut, kami berharap masyarakat disiplin menggunakan masker karena itu juga bisa mengganggu pernafasan. Nah, terkait dengan untuk awan panas dan lahar panas lahar dingin, saya kira masyarakat betul-betul menjauh dari aliran sungai yang ada di wilayah selatan, tenggara, sampai ke timur dari puncak Gunung Semeru. Baik, tentu kita harapkan kondisi membaik dan juga himbauan tersebut diperhatikan betul oleh masyarakat di sana. Terima kasih Pak Prihatin Hadi Wijaya selaku Kepala BVMBG telah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Sehat selalu Pak.